Welcome back to Podcast. ya Asik. Lama tak jumpa. Kenapa harus ada azeknya sih? Ya, biar cheer up, Bro. Biar share ya? Iya dong, karena kan kita kemarin sempat bukan pernah sih, udah dengar kabar duka ya, Pas ya? Iya, kita kemarin mendengarkan kabar duka dan kita turut berduka cita ya. Yes. Gua Andri turut berduka cita, segenap kru yang ada di sini berduka cita atas kepergian dari seniman lah ya. Seniman, Artis, maestro terkenal, the real artist. the godfather of broken heart, Yes, siapa itu? Didi Kempot. Yoi. Mas Didi Kempot, kita untuk keluarganya kita ucapkan Turut berduka cita. Semoga beliau almarhum diterima di sisinya. Dan para sobat ambiar juga bisa menerima ya. Termasuk kita. Termasuk kita juga. Ambiar, Bro. Oke. Cheer up lagi, men. Cheer up lagi ya, jangan kelamaan sedih-sedih. Yoi. Nah, Fos. Kemarin ada beberapa artikel menarik sih menurut gue. Apa artikel apa? Nah, lu tuh artikel- jangan kasih hoax dong. Enggak, beneran. Apa, coba? Banyak banget. Kebetulan pemerintah Indonesia saat ini sekarang menggalakkan tentang industri 4.0. Dia ngomel-ngomel. Ya nggak ngomel-ngomel juga. Tapi Indonesia itu sekarang arahnya mau ke arah sana tuh, industri 4.0. Iya, Biar iya. kita nggak ketinggalan jauh lah dari teman-teman kita dari negara lain. Itu udah lama kan, men. Udah lama sih sebenarnya. Cuman ya baru terus diupdate. Terus diupdate. Apalagi sekarang pendidikan kan pakai online Udah semua. online, Udah online semua ya, dan semuanya serba jarak jauh, dan itu ya udah jadi tanda-tanda sendiri juga ya nggak sih? Setahu gue yang pakai TVRI itu deh, udah di TV sekarang. Udah di TV ya, yang belajar udah di itu TV, ya. udah bisa dari TV karena nggak semuanya kan internet masih belum merata ya 100%, sebagian besar udah, cuma memang belum, makanya ditayangin di TVRI juga. Keren banget, Iya. gila. Terus untuk industri 4.0 menurut lu gimana, Fas? Pas ini sih menurut gue era yang keren banget ya, keren banget karena menurut gue bakal lebih menguntungkan buat konsumen. Nah, ngomong-ngomong soal industri 4.0 nih, gue denger juga sih, bukan denger sih, gue baca di suatu Baca di mana? Portal berita ya, Berita. bahwa ada salah satu industri mobil. Kok lu keringetan? Ada salah satu industri mobil di Produser nyalain AC dulu dong. panas bro. Industri mobil di Indonesia, bro. Iya ya. Industri mobil di Indonesia itu sudah menggunakan teknik industri 4.0 itu. Mungkin pabrik kali ya, Man ya. Pabrik. Industri otomotif kan? Labelnya kan label Jepang lah ya. Label Jepang. Kita nggak di endorse sih, coba di endorse. Siapa tahu kan Dapat dia mobil. dapat mobil. Nah, itu yang gua tahu, kalau misalnya kita mau bikin mie instan nih, satu kali bikin mie instan itu bisa jadi 2 mobil. Atau iya? bisa lebih. Serius lu? Serius dari pihak industri otomotifnya sendiri juga udah bilang seperti itu. Nanti kalian bisa baca-baca Udah soal confirm. itu, ya. Itu menurut kita kecanggihan dari industri 4.0 itu seperti itu. Jadi cepet banget. Kalau kalian di rumah masak mie instan, ya sampai udah siap masak, udah siap makan, itu udah lahir 2 sampai 3 mobil. Bro. Udah jadi kali, Man. Udah jadi, ya. Udah siap, jadi lebih produktif. Gitu. Iya, bener-bener. Nah, itu sama kayak yang pagi ini kita mau bahas nih, Fas. Kita mau bahas apaan sih, Men? Kita mau ngebahas. Ada temanya emang, Man? Ada, bro. Oh, ada ya. Temanya adalah program studi teknik elektro. Aku kira program keluarga berencana. Belum siap. Aku belum siap. Ketawa dong, Men. Pasti penonton di rumah pada ngakak tau. Aduh, panas, bro. Panas banget. Nah, Iya, yang ini yang menarik adalah program studi teknik elektro ini sebenarnya sebelum pemerintah menggalakkan industri 4.0, Kita udah ada. Yes. Bro. Jadi automation industry. Jadi tuh bener-bener kampus ini tuh kayak cenayang Kayak cenayang, bro. Jadi udah tahu nih ke Kita depan. udah tahu kedepannya kayak gimana, terus kita bikin. Pemerintah baru menggalakkan. Jadi kalian nggak salah pilih lah kalau misalnya kalian masuk ke teknik elektro UMN. Kamu kayak suaranya kayak marketingnya UM. Wah, boleh dicoba ya, Rek, nanti. Gak usah lama-lama, kita undang beliau ya. Oke. Beliau Bapak Ahmad Syahril Muharram. Biasa kita panggil Pak Syahril. Kok kamu keringetan banget sih? Panas banget, bro. Panas banget. Mungkin nanti dari teknik elektro bisa ngejelasin. Iya. Beliau ini kepala program studi teknik elektro. Iya. Yang ngebahas soal automation industri itu sendiri. Iya. Oke, Langsung aja kita manggilin Pak Syahril.
Oke, kita udah kedatangan Pak Syahril di sini. Halo, Halo, Pak Syahril. Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Thank you banget udah datang ke sini. Yes, Kan, men? yoi, sorry ganggu waktunya Pak Syahril. Ya. Karena demi konten. Demi konten. teman-teman semua ya Yes, kan. demi teman-teman. Karena kita mau ngebahas hari ini temanya adalah teknik elektro, Betul, khususnya betul 2MN. sekali. Yang kita tahu berdua, teknik elektro 2MN ini menarik banget. Dan banyak banget yang minat sebenarnya. Karena kan kita orang lapangan ya. jadi Benar. Tahu persis tuh Ya, peminatannya. banyak mereka tuh banget gimana. anak-anak yang nanyain tentang teknik elektro itu sendiri gimana di UMN tuh kayak gimana sih Pak, boleh dijelasin mungkin Pak apa sih sebenarnya fokus prodinya teknik elektro Pak? Nah, untuk fokus prodi dari teknik elektro UMN sendiri itu dari awal sudah ditentukan bahwa fokusnya ini adalah otomasi industri. Otomasi industri adalah merupakan bagian kecil atau bagian yang menjadi revolusi dari industri 4.0. Jadi mempunyai peranan penting dalam revolusi industri 4.0. Nah, kenapa otomasi industri? Karena tahun 2030 keterserapan tenaga kerja bidang otomasi, khususnya di bidang robotika juga, itu sekitar 30 juta tenaga kerja akan diserap oleh industri. Sehingga kami dari UMN sendiri dari Prodi itu sudah menyiapkan seluruhnya, mulai dari visi misi, lalu kurikulum, merancang metode pembelajaran dan sebagainya, itu sudah pendekatan yang erat dengan industri langsung, seperti itu sih. Kalau untuk demand, aku juga pernah baca, lupa waktu itu. Pak Jokowi itu pernah bilang kalau Indonesia itu memang kekurangan anak-anak teknik. Benar nggak sih itu Pak? Betul sekali. Benar banget ya. Makanya Pak Jokowi pada saat awal-awal menjabat sebagai presiden menekankan bahwa menggalakkan di sekolah keahlian SMK. Karena kan supaya daya serap tenaga kerjanya lebih cepat kan. Tapi di perguruan tinggi pun tidak harus menyiapkan juga gitu kan. Tidak hanya di bidang SMA, tapi kan levelnya akan berbeda. Di SMK levelnya A, misalkan di perguruan tinggi levelnya B. Nah, kami di UMN menyiapkan juga untuk tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pemerintah gitu, supaya nanti Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain, terus mengejar gitu. Tapi ini menarik men, karena kalau kita ngomongin demand untuk kerja, apalagi di teknik elektro dan ini otomasi industri, Pak, kalau misalnya nih orang yang udah kerja, ini kan sebelumnya industrinya tuh konvensional, ya kan, industrinya konvensional lalu beralih menjadi industri yang otomasi. Nah, itu sebenarnya akan menggeser tenaga-tenaga manusia yang udah kerja di sana nggak sih Pak? Itu akan menimbulkan masalah baru lagi nggak sih Pak sebenarnya? Karena kalau misalnya di pabrik itu pasti pro dan kontra tuh. Benar. Gitu. Nah, pasti penerapan dari otomasi industri atau otomasi di pabrik-pabrik itu pasti akan adanya pro kontra terutama dari pegawai-pegawai yang operator dan sebagainya. Nah, di sisi lain bahwa perusahaan akan mendapat keuntungan dari diterapkannya otomasi di pabrik tersebut. Tapi di sisi lain si buruh ini atau si pekerja yang di levelnya operator dan sebagainya itu akan merasa khawatir kan. Tapi di sisi lain bahwa operator ini tidak perlu khawatir juga, karena mereka bisa belajar atau mencari ilmu tentang otomasi sehingga tidak digantikan tapi menggeser bidang kerjanya. Yang dulunya hanya misalkan dia mengerjakan bungkus plastik dan sebagainya, tapi nanti dia jadi operator di belakangnya itu. Operator di belakangnya itu sehingga punya kemampuan lebih, tidak hanya yang gitu-gitu aja gitu kan. Yang gitu-gitu aja kan berarti bisa digantikan oleh sistem, oleh robot, oleh otomasi gitu kan. Tapi di belakangnya sana operator dia mau operasikan sesuatu atau jadi engineer, maintenance gitu, dia punya kompetensi lagi lebih, sehingga value dia, salary dia nanti akan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan hanya operator. Karena cuma pekerjaannya aja mungkin yang beda ya. Yang bergeser pekerjaannya. Dan pekerjaan bergeser, gajinya juga naik ya berarti ya. Harusnya. Karena kan kompetensi yang dibutuhkan akan lebih beda. Dan ini sebenarnya mau nggak mau ya Pak ya, karena kan perkembangan zaman, kalau kita nggak ikutin ya kita akan tergerus dengan zaman. Ya, kalau SDM-nya tidak mau berkembang, ya baik lagi tadi
malah bisa digantikan. Tapi kan kalau dari SDM-nya mau berkembang, dia mau belajar, mau mencari ilmu tentang otomasi, dia akan dipertahankan gitu. Gue pernah tahu tuh Pak, mungkin nanti kalau misalnya salah boleh dikoreksi ya Pak ya. Waktu masa-masa pandemik itu di China ada salah satu pabrik masker, dia bisa menghasilkan 1 menitnya berapa ratus masker. Itu mungkin impact dari industri 4.0 itu ya Pak ya? Itu impact dari otomasinya sendiri gitu. Jadi semuanya serba otomatis sih. Jadi cepet banget, banyak banget. Dan itu menarik. Siapa tahu bisa di Indonesia bisa dipraktekkan. Bandingkan dengan cuma memanfaatkan tenaga manusia saja. Betul. Tidak akan sebanyak itu. Kuantitas dari produk yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan dengan manual. Kemudian kualitasnya jauh lebih baik, tentu saja kan. Serta menekan ongkos produksi juga, sehingga jauh lebih murah. Makanya di China, di mana yang sudah menerapkan otomasi, bisa menjual harga jauh lebih murah dibandingkan dengan yang masih padat karya istilahnya gitu. Yang masih memakan fuel tenaga manusia. Nah ini tantangan buat teman-teman nih, ya benar, kan? untuk menciptakan sesuatu dalam hal automation industry ya, yang bisa dipakai. Nah Pak, masalah tadi metode pembelajaran Pak, boleh jelasin nggak sih Pak kurikulumnya di teknik elektro UMN itu seperti apa? Jadi semester 1 dapat apa? Nah untuk bocoran dikit. Jadi pertama udah fokus dari program studinya otomasi industri. Kemudian kan kalau dia harus merancang kurikulum supaya goalsnya nanti akhirnya lulusan ini punya bekal yang cukup gitu untuk survive di industri langsung gitu kan. Dia bersaing dengan lulusan lain dan sebagainya. Dan di elektro UMN sendiri kurikulumnya dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama ada basic science dan matematik. Dalam teknik elektro ada basic science dan matematik. Kemudian core dari teknik elektronya, intinya, jadi seluruh bidang studi atau seluruh fokus yang ada di teknik elektro akan dapat core dari teknik elektronya. Kemudian selanjutnya adalah kelompok dari fokus otomasi industri tersebut. Setelah itu ada pengayaan atau ilmu tambahan yang diberikan kepada mahasiswa teknik elektro, yaitu di bidang komputer dan programming. Jadi tidak hanya otomasi saja, mereka diajarkan juga programming dan komputernya, sehingga tidak ketinggalan zaman lah gitu. Dia ngerti apa namanya, disrupsi digital ini kan seperti udah mulai apa namanya ya, apps dan sebagaimana sinkronisasi apps dengan otomasi dan sebagainya. Mereka harus paham itu semua. Kalau kita berdiri sendiri hanya otomasi saja akan sulit juga gitu. Sehingga dibekali lah mahasiswa teknik elektro ini dengan kurikulum yang cukup apa namanya ya, bisa mewadahi mahasiswa untuk survive lah gitu. Berarti mengcombine ya Pak antara kebutuhan di industri dikombinkan dengan pembelajaran di teknik elektro ya Pak ya. Oke, cool, keren banget, parah. Kalau sistem pembelajarannya gimana tuh Pak? Maksudnya nanti apakah ada kolaborasi juga dengan kalau di episode-episode sebelumnya itu kan ada yang kolaborasi antara film dan animasi gitu kan. Nah kalau ini apa sistemnya, apakah ada kolaborasi antara teknik elektro dengan teknik yang lain atau dengan apa gitu Pak, atau gimana? Nah sebelum tadi saya sedikit tertinggal Pak. Baik dari segi kurikulumnya, jadi levelnya ini dibagi, jadi tidak akan tiba-tiba mahasiswa langsung dapat otomasinya gitu ya. Tapi dia akan berjenjang. Di level di tahun pertama dia akan banyak belajar sains dan matematiknya gitu. Dasar-dasarnya dulu. Ya, dasar-dasarnya dulu. Lalu tahun kedua dia akan belajar basic elektronika dan kontrolnya. Tahun ketiga dia akan belajar basic otomasinya. Basic otomasi, segala otomasi basicnya di sana. Nah di tahun keempat baru dia advance otomasi industrinya, mulai dari robotika, mekatronika, wah semuanya yang canggih-canggih itu di tingkat 4, sehingga bekal mereka untuk buat tugas akhir tuh, nanti tugas akhirnya harus wah lah gitu ya, jangan yang biasa aja tapi keren gitu kan, punya impact buat industri nanti, sehingga nanti punya nilai jual gitu. Iya pasti ya, harus gitu ya, gila, keren banget. Dari proses perancangan kurikulum tadi, kemudian disusunlah metode-metode pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Ada beberapa metode yang
diterapkan di teknik elektro UMN sendiri. Pertama ada collaborative learning, itu ya kolaborasi dengan baik itu prodi lain atau di internal prodinya berkelompok gitu, memecahkan suatu masalah. Kemudian bisa kolaborasi juga dengan industri. Di industri biasanya suka ada project atau ada kasus nih dari industri, dilemparlah ke mahasiswa. Nah, mahasiswa harus berpikir kritis, cari masalah, pemecahan masalahnya seperti apa. Itu di UMN sendiri kan sudah menyediakan ruang kolaboratif learning-nya gitu kan. Nah, itu akan dimanfaatkan oleh mahasiswa teknik elektro. Berarti kalau misalnya dia bisa menciptakan sesuatu dari automation industri, tapi nggak bisa ngejualin ke industri nih, dia minta tolong sama orang bisnis di manajemen gitu untuk kolaborasi, berarti bisa dong? Bisa. Ada yang mewadahi sebenarnya, mewadahi dari kolaborasi antar prodi, terutama di mata kuliah teknopreneur. Nah, jadi mahasiswa teknik nih, teknik elektro yang punya ide, gagasan, dia akan buat apa dan sebagainya. Mungkin orang bisnis nanti yang buat bisnis plan-nya seperti apa, cara jualnya kayak gimana dan sebagainya. Lalu orang DKP ini yang mengemasnya gimana nih gitu ya, supaya tampilannya oke, punya nilai jual dan sebagainya. Itu sangat terwadahi oleh mata pelajaran. Dan yang paling penting yang harus digarisbawahi adalah teknik elektro UMN belajar soal mekatronika juga ya. Ya, belajar. Berarti yang sering ditanyain kan? Iya. Kak, teknik elektro belajar mekatronika. Nah, ini buat kalian yang nanyain. Nah, ini dia nih. Nah, ini jawabannya. Nini mulu. Kayak belajar soal mekatronika nggak? Belajar. Nah, ya? ini ada langsung dosennya ini yang ngomong. Kaprodi cuy. Oh ya, kaprodinya bahkan. Nah, ini ada pertanyaan yang apa ya? Jadi momok juga. Sebenarnya kan anak-anak IPA gitu kan, dengar kata fisika aja gitu kan. Dengar kata fisika aja tuh si anak akan ini sebenarnya untuk teknik elektro sendiri kan, karena di UMN kan dilihat juga nih nilai fisikanya ya kalau elektro ya. Apakah ini menjadi poin penting juga untuk teknik elektro? Apakah si anak harus suka juga tentang fisika untuk bisa di elektro? Nah, fisika atau sains IPA dan sebagainya itu menjadi basic atau dasar dari harus paham. Nggak jago banget, nggak perlu jago banget, pinter banget, nggak perlu pinter banget, tapi setidaknya mereka paham. Paham fisika, fenomena fisik lah itu. Karena kita kan teknik elektro nggak pure kita bahas IPA, fisika sampai gimana, atom dan sebagainya gitu kan. Tapi kita paham fenomena-fenomena fisik di sekitar kita, nanti diimplementasikan di teknik elektro itu seperti apa gitu. Terjawab? Jadi intinya tidak harus jago banget. Jadi yang penting suka lah ya, sama kayak karena banyak yang terhambat anak-anak tuh kayak dengar kata fisika aja, aduh enggak deh, ntar dulu deh, gitu kan. Jadinya mereka jadi kayak aduh yang lain deh, karena nggak suka fisika gitu, lebih suka biologi gitu. Nah itu kan jadinya jadi nggak halangan juga. Nanti pun di prodi pun akan diajarkan kembali. Itu dari awal ya Pak? Dari awal. Tingkat pertama itu pasti belajar fisika lagi. Jadi yang lupa mungkin di SMA-nya diingetin lagi gitu. Jangan takut lah. Berarti teknik elektro tuh ngajarin from chicken into eagle. Kata siapa ya? Pak Bos. Oke, lanjut Pak Syahril. Nah, ini yang menarik nih, ya kan, soalnya karena gini, yang kita tahu itu UMN itu sudah menerapkan automation industri jauh lebih lama dari sebelum pemerintah menggalakkan tentang industri 4.0. Nah, bisa dijelasin nggak sih Pak pembedaan dari teknik elektro UMN dengan tempat-tempat yang lainnya? Keunggulannya mungkin? Unggulnya prodi teknik elektro dibanding UMN dengan prodi teknik elektro yang lain itu pertama dari segi kurikulumnya. Kurikulumnya kita langsung terjun ke industri, kita cari permasalahan di industri langsung, lihat situasinya seperti apa, kita amati dari tim penyusun kurikulum di prodi, apa saja yang diperlukan, mengundang industri juga, butuhnya kayak gimana nih, sehingga ketika ada input dari industri, kita akan menyiapkan mahasiswa-mahasiswa ini supaya setidaknya lulus nggak nganggur lama-lama lah, langsung ditarik. Kalau nggak, kalau bisa sebelum lulus udah ada yang ngincer deh ya.
enak banget. Berarti industri sangat-sangat dilibatkan ya di program studi ini ya? Sangat-sangat dilibatkan. Tiap tahun pasti kita akan mengunjungi industri. Kita akan berkunjung ke industri, melihat permasalahan industri seperti apa, sehingga mahasiswa tidak hanya di kampus saja belajar ya, tapi langsung di industri juga. Jadi diajarin untuk problem solving ya? Yes. Terhadap industri loh bro. Industri Gila, langsung itu datang. impact-nya ke bisnis. Iya. Keren, cool banget. Nah, ngerempet soal industri, Pak Syahril. Kita kan tahu nih Pak bahwa tadi sempat Bapak ceritain industri diajakin terlibat sangat besar di teknik elektro UMN. Nah, prospek karirnya nanti Pak, boleh diceritain nggak Pak untuk teknik elektro itu? UMN ya khususnya. Untuk teknik elektro UMN sendiri, prospek karirnya adalah biasanya lulusan-lulusan teknik ini bekerjanya pertama pasti di bidang engineering dulu. Engineer. Rata-rata engineer lah ya. Engineer di mana? Bidangnya tidak spesifik satu jenis bidang, tapi semua industri. Jadi tidak hanya pabrik ya. Jadi jangan di highlight hanya pabrik saja gitu kan, tapi seluruh industri. Baik itu misalkan real estate, perumahan, developer gitu. Butuh juga engineer teknik elektro. Sekarang kan udah smart home. Wah, itu otomasi di rumah kayak gimana nih? Itu perlu engineer teknik elektro juga. Bidang kesehatan. Kayak sekarang udah ada robot bedah otomatis. Orang dokter di Amerika bisa ngebedah pasien di Indonesia, gimana coba? Ada robot di ruang bedahnya gitu. Industri pertahanan nih, wah kayak tank dan sebagainya lah, industri rudal dan lain-lain. Penerbangan, pesawat, drone gitu. Lalu otomotif, mobil self-driving car. Nah itu otomasi, semuanya itu otomasi. Itu kerjaan teknik elektro tuh. Apapun yang mengenai automation bisa diambil semua ya. Bisa diambil semua, jadi teknik elektro. kesempatan kerja sangat luas. Baru paham sekarang. Tapi saya punya teman tuh Pak waktu itu Pak. Dia operasi usus buntu. Dulu saya operasi usus buntu garis bedahnya segini. Dia cuma 3 titik. Gara-gara pakai robot, Bran. Oh iya? Sumpah pakai robot yang tadi pas ada cerita itu beneran ada. Itu dia operasi di Indonesia atau? Di Indonesia. Di Indonesia udah ada. Di Indonesia. Sudah ada. Tapi baru sedikit gitu loh. Jadi lu kayak cuma 3 titik. Gua nggak ngerti tuh usus buntu keluar dari mana. Tapi bener-bener cuma 3 titik itu bukti nyata bahwa automation industry itu sekarang sangat dipakai ya di Indonesia. Kedepannya Jangan takut lah ya. Jangan takut untuk nanti kerja apa seperti teknik elektro atau kerjanya di pabrik yang kayak gitu, pabrik tekstil atau manufaktur saja gitu. Kayak manufaktur kayak food and beverage atau manufaktur mobil, manufaktur motor dan sebagainya kayak gitu. Enggak. Itu sangat luas kalau kita kulik, kita cari. Kesempatannya banyak sekali. Keren banget. Jadi yang mau masuk teknik elektro bagi kalian yang nanyain bukan cuma kerja di pabrik teman-teman yang berhubungan industri mengenai automation, kalian bisa masuk. Betul. Yang enak di kantoran pun bisa sebenarnya. Udah bisa ada yang remote gitu. Iya. Wow. Ya kayak sekarang kita ngerasain kan. Semuanya serba remote, automation aja udah semuanya. Udah jalan semuanya. Gila, kalau misalkan bisa ngubah aktivitas kita jadi automation sih itu jauh lebih baik ya. Nah Pak, kalau misalnya di UMN ini fasilitas-fasilitas untuk teknik elektro yang dipakai apa aja sih Pak? Dan udah ada apa aja di UMN Pak? Untuk fasilitas yang ada di teknik elektro UMN, lab-labnya sudah sangat support untuk mengembangkan otomasi industri. Ada lab sistem kendali, ada lab otomasi industri sendiri, serta ada lab desain elektronik. Jadi untuk ngedesain semua, 3D printer pun kita punya nih. Mau desain seperti apa, kita bisa. Kita ada 3D printer. Kalau misalnya mau bikin mock-up-nya gitu bisa juga ya, gitu ya, 3D printer itu ya. Bisa. Mau bikin sistemnya kayak gimana? Mau sistemnya kayak gimana, difasilitasi oleh. Sadis. Workshopnya ada. Kita kayak untuk workshop biasa kayak gimana kan ya, kita anak teknik gitu ya. Kita harus melakukan pekerjaan yang untuk potong, lalu melubangi bor dan sebagainya itu ada juga. Jadi lengkap. Kita sudah dari tingkat 1, silakan gunakan.
sehingga mahasiswa nih bisa mengeluarkan ide-ide hebatnya gitu di kampus. Jangan sampai mahasiswa datang kampus tapi nongkrongnya di kafe. Iya. Nah, nongkrongnya di lab dong kalau. Berat juga ya nongkrong di lab. Men, kita nongkrong yuk di lab. Nanti nyemilin kabel. Kamu manusia apa tikus? Oke, Pak, terus kalau untuk aktivitas anak-anaknya tuh ada apa aja, Pak? Maksudnya aktivitas untuk anak-anak teknik elektro ada apa aja tuh, Pak, sampai sekarang? Selain hard skill-nya nih, di di perkuliahan, mereka juga sekarang lagi gencar untuk membuat UKM robotika. UKM robot. Jadi UKM robot itu juga nanti ya selain mewadahi ide-ide gila mereka, ide-ide kreatif mereka gitu ya, yang ada di perkuliahan mungkin tidak bisa disalurkan. Nah, di UKM ini bisa nih. Nanti bisa ikut lomba robotika, lomba otomasi dan sebagainya dari sini nih, sehingga bibit-bibit unggul mahasiswa keluar dari sini, muncul dari sini. Jadi intinya tuh kayak si anak nih juga di teknik elektro harus punya ide ya, Pak ya, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, siapa tahu terus dia... berinovasi. Nah, itu inovasinya itu. Soalnya kalau misalnya saya lihat di National Geographic gitu yang bikin pabrik-pabrik, dia bisa bikin misalnya mobil nih, industri mobil otomotif ya. Dia bisa ngelubangin pintu buat dimasukin skrup, itu otomatis semua itu presisinya. Dan manusia nggak mungkin presisi itu. Sorry Pak, saya kalau misalnya gunting tuh bisa mencong-mencong. Makanya kalau misalnya pakai agak geser sebelah bro. Makanya kayak gitu Pak. Gue takut di-cut lagi. Ya kalau misalnya pakai robot kan ya kecil kemungkinan ya bisa mencong-mencong gitu. Iya, bahkan hampir iya. Dan kalau waktu itu gue juga sempat untuk main sablon-sablonan kayak gitu kan, dan makin kesini nih ada robotnya dan itu makin presisi. Itu keren banget, parah. Itu keren banget dan itu inovasi anak-anak elektrik. Menarik banget. Menarik, apalagi kalau misalnya tadi Pak Syahril juga bilang lebih dominan industrinya masuk ke UMN ya Pak ya, maksudnya gak cuma melulu mengenai teori tapi langsung terjun ke lapangan. Langsung terjun ke lapangan, itu yang paling penting. Jadi kan nggak usah ragu lagi untuk elektro. Langsung aja didaftar guys. Kalau misalnya mau ketemu Pak Syahril ya sebagai kaprodinya teknik elektro, nah, silakan aja. Tapi ada fakta yang menarik bro. Apa? Teknik elektro kan orang dibayangin teknik itu nerd ya. Cuman kalau misalnya gue lihat anak UMN nggak nerd tuh. Nggak kebanyakan nerd gitu. Kalau kan suka pameran ya Pak ya? Nah ini bagi yang belum tahu nih, teknik elektro suka pameran. Jadi hasil karyanya anak-anak teknik elektro suka pameran di lobi. Nah itu anak-anaknya sih asik-asik loh, beneran. Iya Pak, kalau sama kaprodinya aja asik bro. Jadi kalian nggak usah salah pilih mengenai hal itu, ya nggak sih? Oke, benar. Gitu Mas Syahril. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih juga sudah diundang. Pendaftaran masih terbuka, kalian langsung klik linknya, nanti ada di sini nih, di atas sini. Tapi kita bisa sebut aja linknya untuk mendaftar di pmb.umn.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa langsung buka di umn.ac.id. Khusus untuk bulan ini kita masih membuka pendaftaran gratis, free. Betul. Masukin kode vouchernya free form, apa ejaannya? FREE, digabung semua dan huruf besar semua. Catet. Dan ini karena banyak yang request ya, masih banyak yang ingin tolong dong Kak gratisin Kak bulan depan masih gratis. Jawabannya masih gratis. Gratis ya. Jadi jangan sampai kelewatan karena kita based on kuota ya. Kalau kuotanya teknik elektro udah penuh ya kita pasti betul tutup pendaftarannya. Makanya cepet-cepet dari sekarang langsung buka aja di pmb.ac.id. Atau mau cari informasi lebih lengkap, kalian bisa buka di YouTube sama Facebook kita di Universitas Multimedia Nusantara. Atau Instagram kita ada di IGTV di @universitasmultimedianusantara dan ada di @pmb.umn. Di PMB sih sebenarnya belum masuk ya. Belum masuk. Cuma kalau mau info lebih lanjut mengenai pendaftarannya itu bisa ke situ ya. Oke, teman-teman, sekian dari kami. Kita mohon pamit. Jangan lupa follow Instagramnya UMN. Tadi udah disebut. Dan follow IG kita juga ya. Kita juga IG lu. IG gue ada di Kevas Arifsen.
IG gue Andrianto GP. Langsung di follow aja. Langsung di follow aja. Kalian mau tanya-tanya atau silakan komen ya. Iya, komen dong, Komen, please. like, subscribe Kalau kalian suka langsung di komen aja. Yes. Di subscribe, jangan lupa di loncengin. Yes. Apa sih notification ya? Notification. Jadi kalau misalnya kalian suka, kalian komen aja di situ. Kalau kalian nyuruh berhenti, tetap kita lanjutin juga. Yes. Kalau kalian karena situasi sekarang lagi kayak gini, kalian mau tetap muka gitu kan, kalian masih bisa tetap muka tapi via Zoom. Ya, via online. Via online. Jadi kalian nanti bisa langsung konsultasi dengan admisi kita via online. Benar banget. Terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Yes. Sampai berjumpa di episode selanjutnya Spotcast. Uhuy.